warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisikawan, jumpa lagi dengan saya Aryani Irawati di redaksi Fisikawan. Berita pada hari ini datang dari kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Lebih tepatnya pada Fakultas Sains jurusan Fisika. Jurusan Fisika merupakan jurusan yang mempelajari tentang ilmu-ilmu fisika. Apa itu ilmu fisika? Bagaimana mahasiswa fisika menjalankan kesehariannya sebagai mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Simak berita selengkapnya berikut ini. Ilmu fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Dalam jurusan fisika akan mempelajari tentang teori-teori alam semesta. Praktikum, laporan praktikum, dan presentasi adalah kegiatan sehari-hari dari mahasiswa fisika. Tak kalah seru, mahasiswa fisika juga telah melakukan kegiatan kuliah lapangan. Baik pemirsa, itu dia informasi tentang jurusan fisika. Selanjutnya sudah terhubung dengan rekan kami di lokasi kuliah lapangan jurusan Fisika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan saudara Rinanda Febriansyah. Baik, terima kasih rekan Aryana Irawati di studio. Pemirsa, saat ini saya sudah di lokasi tempat kuliah lapangan mahasiswa Fisika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kebetulan saat ini sedang bersama saya Bapak Mafaz. Selamat sore Bapak Mafaz. Di sini kami dari media Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika mungkin ingin ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar mungkin mahasiswa di seluruh Indonesia gitu ya Pak. Jadi apa nih yang menjadi peran utama dari kita sebagai mahasiswa yang bisa berdampak terhadap lingkungan demi meningkatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk kedepannya? Baik, terima kasih. Ini dari media AMC Fisika ya, mahasiswa jurusan Fisika. Di pertanyaan terkait dengan peran mahasiswa ya, terkait dengan pengelolaan lingkungan secara umum. Ya, dari kami ya selaku pihak pemerintah yang memang mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya untuk melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan lingkungan secara umum ya, khususnya memang disesuai dengan tupoksi kami di seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3 juga, baik itu dari pelaku usaha, dari pihak rumah sakit maupun dari masyarakat umum ya, masyarakat kecil, termasuk juga peran di dalamnya ada mahasiswa dari kalangan akademis yang didukung oleh sivitas akademika, baik dari kalangan dosen, dari kalangan pimpinan universitas. Ini ya, saran dan hemat kami, memang semua stakeholder ini atau pemangku kepentingan ini mempunyai peran masing-masing ya. Di antaranya kalau pemerintah ya, pertama ada pembinaan, tugas pembinaan, ada tugas pengawasan, ada tugas terkait dengan penegakan hukum. Nah, ada kontrol juga dari mahasiswa sebagai salah satu sebagai agen perubahan ya, terkenalnya kan agen of change dari mahasiswa ini, karena saya pernah mengalami juga sebagai mahasiswa. Jadi yang diharapkan ya tentunya di sini ada peran yang cukup signifikan sebagai generasi penerus bangsa ya. Apalagi isu tentang lingkungan hidup ini merupakan salah satu isu utama di negara kita di Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan sampah secara khusus ya, apalagi secara spesifik di limbah B3-nya. Ini mahasiswa diharapkan untuk bisa berperan, terutama pertama dari sisi peran salah satunya dari terlibat perguruan tinggi ya, ada unsur penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, satu lagi itu saya agak lupa Pak. Nah, dari pendidikan juga langsung secara akademis. Nah, dari penelitian harapannya dari peran mahasiswa ini ada timbul penemuan-penemuan baru terkait bagaimana pengelolaan lingkungan yang bisa sinergis dengan pelaku usaha, termasuk
dengan masyarakat yang awam yang mungkin memahami pengelolaan sampah dan limbah B3 ini belum selengkap apa yang dipahami oleh unsur pemerintah maupun mahasiswa itu sendiri. Nah, dari sisi penelitian harapannya ada inovasi baru, penelitian baru yang ini merupakan orisinal memang dari mahasiswa itu sendiri, dengan dibantu oleh para dosen pembimbing dan dari para pimpinan di universitas itu untuk bisa menelurkan karya-karya baru terkait dengan bagaimana cara pengelolaan lingkungan yang efektif dan efisien. Ya, tentunya ini dengan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur yang memang didukung oleh anggaran dari pemerintah daerah setempat maupun dari pemerintah pusat. Kemudian peran yang lain tentunya di bidang pendidikan tadi terkait dengan upaya mahasiswa sendiri itu untuk bisa langsung terjun ke masyarakat, mungkin bisa dilakukan dengan kegiatan diantaranya didampingi oleh kami, karena kami juga pernah diminta oleh mahasiswa untuk mendampingi sebagai pemateri atau narasumber yang langsung memberikan pengumuman ke masyarakat tingkat bawah terkait dengan kesadaran bagaimana mengelola lingkungan yang baik. Di situ mahasiswa bisa berperan untuk memfasilitasi, ya, termasuk juga bagaimana memfasilitasi pemerintah ini bisa menyediakan sarana prasarana dalam pengelolaan lingkungan, contohnya dengan menyediakan alat yang terkait dengan pengelolaan sampah secara organik, ada komposter, kemudian ada kendaraan pengangkut roda 3 yang selama ini kita juga sudah lakukan di tahun 2022 tahun kemarin, itu memberikan sekitar 100 unit bantuan kendaraan roda 3 langsung kepada masyarakat pengelola bank sampah. Itu langsung untuk masyarakat untuk digunakan sebagai sarana pengangkut sampah yang sudah terpilah dari masyarakat antara sampah organik dan yang non-organik. Dan yang berikutnya terkait dengan pengabdian masyarakat tadi, ya, peran pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu unsur dari Dharma Perguruan Tinggi. Ini bisa dilakukan dengan, ya, diantaranya kerja-kerja sosial, ya, termasuk dengan peningkatan ekonomi masyarakat tadi dengan konsep sirkular ekonomi yang ada di bank sampah. Itu sebenarnya mahasiswa bisa berperan diantaranya untuk membangkitkan kesadaran langsung ke masyarakat, didampingi oleh kami dari pihak pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini secara garis besar seperti itu yang bisa kami sampaikan. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat sore, Pak. Mungkin sore. Selanjutnya kita akan sedikit berbincang kepada Ibu dosen pembimbing dari mahasiswa fisika. Sini kita bersama Ibu Vina Fitrotun Amalia selaku dosen pengampu di fisika lingkungan ini yang melakukan kuliah lapangan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini selamat sore, Ibu. Sore. Kami dari media Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika mungkin sedikit berbincang menanyakan terkait kegiatan kuliah lapangan yang diadakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Ibu, seberapa penting kuliah lapangan bagi mahasiswa itu? Pada saat kuliah lapangan, terutama kita berkaitan dengan instansi yang memang itu legal, ya, seperti di sini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sangat penting karena kalau di kelas itu kita ketahui secara teori, tapi kalau misalkan kita sudah kuliah lapangan dan kita, ya, berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, menurut saya itu hal yang sangat tepat dan ya terutama untuk penambahan wawasan, dan kita pun bisa mengetahui di lapangan itu seperti apa. Jadi tidak hanya secara teori yang kita pelajari, tapi juga secara lapangan dan teknis itu seperti apa. Dan ini sangat, saya yakin sangat bermanfaat untuk mahasiswa, wawasan mahasiswa, dan, ya, gambaran akan seperti apa dan harus bagaimana kita sebagai mahasiswa ke depannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Trinanda Febriansyah melaporkan dari tempat, kembali ke studio. Baik pemirsa, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Ariani Irawati pamit undur diri. Salam redaksi Fisikawan.